Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang karomah para kiai Jawa Timur. Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid atau Mbah Hamid Pasuruan, sosoknya tetap dikenang hingga kini. Di tengah masyarakat, pendiri dan pengasuh pesantren Salafiyah ini bukan nama yang asing, meskipun tak pernah berkiprah di dunia politik, sebagaimana para kiai kondang umumnya. Kiai Abdul Hamid lahir tahun 1914 di Lasem Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya, Kiai Abdullah bin Umar, seorang ulama asal Lasem, sedangkan ibunya Raihanah, beliau adalah putri Kiai Haji Siddiq yang juga berasal dari Lasem. Mula-mula Kiai Hamid belajar agama kepada kakeknya, dan kemudian dilanjutkan di pesantren kakeknya, Kiai Haji Siddiq di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Setelah menikah dengan putri Kiai Ahmad Kusyairi, beliau kemudian pindah ke Pasuruan, dan melanjutkan kepemimpinan pesantren yang didirikan mertuanya itu. Pesantren yang nyaris kosong karena ditinggal para santri ini, namun di tangan Kiai Hamid kemudian menjadi berkembang pesat. Kiai Abdul Hamid dikenal sebagai seorang waliullah, yang karomahnya tak diragukan lagi. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang masyhur di kalangan warga Pasuruan, adalah kemampuannya berada di berbagai tempat dalam waktu bersamaan dengan wujud serupa, yang banyak disebut dengan ilmu melipat bumi. Hal ini terjadi antara lain saat Habib Bakir Mauladawillah berkunjung ke pesantrennya. Pada suatu hari, Habib yang punya kemampuan melihat sesuatu yang gaib ini, beliau datang untuk menemui Kiai Abdul Hamid. Waktu itu banyak orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu, Habib Bakir kaget lantaran orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid ternyata bukan Mbah Hamid. Sebab orang yang ditemuinya adalah sosok gaib yang menyerupai. Kemudian ia mencari di mana sesungguhnya Mbah Hamid yang asli berada. Setelah ia selidiki dengan menggunakan ilmu gaibnya, ternyata Mbah Hamid yang asli sedang berada di Makkah. Berikut ini adalah cerita Kiai Haji Muhammad Yunus, atau Mbah Yunus dari Tulungagung. Kata beliau, suatu ketika Mbah Hamid berkata, bahwa Nabi Khidir akan datang di kediamannya besok pagi hingga waktu zuhur. Pada saat itu, kebetulan Mbah Yunus sedang berada di kediaman Mbah Hamid. Keesokan harinya orang-orang pun datang, ingin berjumpa dengan Nabi Khidir. Bahkan menurut Mbah Yunus, ada beberapa habib dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ. Ketika orang-orang berkumpul, Kiai Yunus dipanggil oleh Mbah Hamid, dan diminta agar ia mendekat. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda mengenakan pakaian yang sedang ngetren waktu itu, sehingga orang-orang yang hadir tidak begitu memperdulikan pemuda yang pakaiannya berbeda dengan mereka. Ketika bertemu Mbah Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dan mencoba mencium tangannya. Mbah Kiai Hamid menolak dan justru dia sendiri yang ingin mencium tangan pemuda itu. Namun pemuda itu menolak. Kiai Yunus yang menyaksikan adegan tersebut kemudian diberitahu oleh Mbah Hamid, bahwa pemuda itu adalah Nabi Khidir. Lalu sang pemuda berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor. Ia membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Hamid sampai waktu zuhur, kemudian pergi. Seusai salat zuhur, salah seorang yang hadir bertanya kepada Mbah Hamid, kapan Nabi Khidir akan datang. Namun saat itu Mbah Hamid malah menjawab, bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir. Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah seorang ulama besar, tokoh yang berjasa atas berdirinya NU, dan juga seorang pahlawan nasional. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1897, dan wafat di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1990. Beliau dikenal sebagai penyampai pesan dari Syekhona Khalil kepada para pendiri NU, serta berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan NU, termasuk dalam mengembalikan NU ke Hitoh 1926.
Tak hanya itu, sosok Kiai As'ad juga dikenal sebagai waliullah yang dianugerahi banyak karomah. Pada suatu malam yang sunyi, Kiai Mujib dan Kiai As'ad Situbondo berangkat menghadiri undangan acara walimah haji di luar kota. Waktu kala itu menunjukkan pukul 8:30 malam, ketika keduanya memulai perjalanan dari Sukorejo. Perjalanan itu terlihat biasa saja di awal, namun sebuah keajaiban terungkap ketika mereka kembali. Kiai Mujib baru menyadari keanehan saat perjalanan pulang. Ia pun tertegun ketika mengetahui bahwa waktu tempuh perjalanan tersebut hanya memakan waktu 2 jam. Padahal, mereka harus mengunjungi 8 lokasi acara yang jaraknya sangat berjauhan satu sama lain. Hal ini terasa mustahil, mengingat waktu normal perjalanan pulang pergi saja membutuhkan setidaknya 4 jam. Keajaiban ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa takjub mendengar cerita ini, terutama setelah detail-detail lain terungkap. Malam itu, Kiai As'ad seolah membelah diri menjadi 8. Begini kisah karomah Kiai As'ad selengkapnya. Walimah haji merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat sebelum keberangkatan ibadah haji. Acara ini diadakan sebagai bentuk syukuran dan permintaan doa, agar perjalanan ke Tanah Suci berjalan lancar dan penuh berkah. Biasanya, acara ini dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta tokoh agama setempat untuk memberikan doa restu. Dalam tradisi ini, tuan rumah menyuguhkan jamuan kepada para tamu sebagai wujud kebahagiaan atas kesempatan menunaikan rukun Islam yang kelima. Selain itu, acara ini juga menjadi momen silaturahmi dan penguatan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Seminggu kemudian, berita tentang peristiwa ini menyebar hingga ke Sukorejo. Haji Aziz, seorang tokoh masyarakat setempat, ia mendapatkan informasi mengejutkan. Keributan hampir terjadi di antara para pemilik 8 acara walimah tersebut. Penyebabnya, masing-masing mengklaim bahwa Kiai As'ad benar-benar hadir di acara mereka pada waktu yang bersamaan. Klaim ini bukan tanpa dasar, sebab setiap tuan rumah memiliki bukti berupa foto yang menunjukkan Kiai As'ad tengah menghadiri acara mereka. Hal ini semakin menambah teka-teki yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Kiai As'ad, atau Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, beliau bukanlah sosok biasa. Beliau dikenal sebagai ulama besar yang berperan penting dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Sosoknya dihormati karena keilmuannya dan peranannya dalam menyampaikan isyarat tongkat disertai ayat Al-Quran dari Syekhona Holil Bangkalan, kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri NU. Fenomena kehadiran Kiai As'ad di 8 tempat sekaligus menjadi bukti karomah yang luar biasa. Karomah adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh, dan kisah ini menjadi salah satu contoh nyata yang diimani oleh banyak orang. Salah satu tokoh yang mengetahui kisah ini, Haji Aziz, ia menyampaikan bahwa para tuan rumah akhirnya sepakat, bahwa Kiai As'ad memang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka tak lagi memperdebatkan kehadiran beliau, melainkan justru bersyukur atas keberkahan yang diberikan melalui kehadiran seorang ulama besar. Dalam tayangan yang sama, beberapa saksi mata turut menceritakan pengalaman mereka. Salah satu saksi mengungkapkan bahwa kehadiran Kiai As'ad membawa suasana hikmat di acara walimah yang dihadirinya. Setiap orang merasa dihormati dan diberkahi oleh kehadirannya. Fenomena ini tidak hanya menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian dari berbagai daerah lain. Banyak yang penasaran bagaimana mungkin seorang manusia bisa berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Para santri di Sukorejo turut memberikan kesaksian. Mereka menganggap bahwa karomah seperti ini adalah bagian dari keistimewaan yang Allah berikan kepada walinya. Hal ini semakin memperkuat keimanan mereka kepada ajaran agama. Kisah ini juga memberikan pelajaran mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan para ulama. Kehadiran mereka tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga keberkahan yang melimpah. Fenomena kehadiran Kiai As'ad di 8 tempat berbeda menjadi bukti nyata bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah selalu memiliki cara untuk menunjukkan kebesarannya kepada umat manusia. Kiai Hamim Tohari Jazuli. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, atau yang akrab dipanggil Gusmik, beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli thariqat,
serta pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik juga merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Gus Mik dikenal banyak orang sebagai seorang wali Allah dengan penampilan nyentrik, unik, serta dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi kemaksiatan, walaupun ia tetap mengasuh majelis taklimnya. Dari seiring waktu kehidupan beliau, banyak terdapat cerita tentang kisah kekaromahan beliau, dan berikut ini adalah beberapa kisah-kisahnya. Saat Gus Mik di Peloso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gus Mik, hingga beliau tidak mengerjakan sholat, karena menurutnya dia meniru Gus Mik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gus Mik mencari ikan di sungai, dan saat menjelang maghrib Gus Mik menyuruhnya memegang jala kecil, karena Gus Mik akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan, sehingga ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Di tengah usahanya menarik jala tersebut, tanpa disengaja dia melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang, bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Dan setelah selesai sholat, Gus Mik kemudian melayang turun menemui santri tersebut. "Sudah dapat ikan?" tanya Gus Mik. "Anu Gus, jawab santri itu kebingungan sambil memandangi dahan pisang. Setelah kejadian itu si santri kemudian menyatakan bertaubat, dan Gus Mik menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. Pernah suatu hari saat memancing, kail Gus Mik terbawa ikan. Saking besarnya ikan tersebut, hingga membawa Gus Mik tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang mendapatkan tugas dari ayah Gus Mik untuk menjaga Gus Mik kalang kabut, karena tak ada satupun orang yang bisa dimintai pertolongan. Karena saat itu masih pagi, sehingga masih sepi dari pemancing, maka mondar-mandirlah si pengasuh mencari Gus Mik di tepi sungai. Si pengasuh terus mencari, dengan harapan Gus Mik tersangkut di tepi sungai, namun sampai hampir 2 jam Gus Mik belum juga ditemukan. Akhirnya karena frustasi pengasuh tersebut pulang ke pondok, dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit, karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gus Mik, yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gus Mik kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir, dan telah membawa Gus Mik kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gus Mik hanya berkisar 5 menit. Namun nyatanya Gus Mik kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore, sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok, setelah ia mengetahui Gus Mik telah kembali ke pondok dengan selamat. Pernah suatu ketika Gus Mik diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual, lalu berangkatlah Gus Mik ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gus Mik belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gus Mik terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya, memetik kelapa sampai selesai, tanpa kakinya menyentuh tanah. Begitu selesai Gus Mik segera turun, namun kali ini Gus Mik bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak, sehingga dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya Gus Mik kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua, dan hasil petikan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Setelahnya Gus Mik menaiki pelepah itu, yang kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. Di cerita lain lagi, suatu ketika Gus Mik duduk di pinggiran sungai, tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa, lalu hinggap di hadapan Gus Mik. Setelah berbicara sebentar, Gus Mik kemudian naik ke burung itu, yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat Gus Mik. Bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran, beliau juga pernah meragukan sholat Gus Mik. Saat Kiai Haji Hamid Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu, beliau lantas menengadahkan tangannya. Pada saat itulah, Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat di atas dahan pisang. Semenjak saat itulah, Kiai Haji Hamid tidak berani berburuk sangka lagi kepada Gus Mik. Gus Mik yang kala itu berumur 9 tahun, dirinya semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli Peterongan Jombang. Seorang mursyid Thariqat Qadariyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Peloso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli. Kiai Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat, guna berangkat untuk melayat ke Peterongan.
Sedangkan Gusmik kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan Gusmik enak-enakan tidur di kamar. "Mik, semua mau takziah ke Kiai Haji Romli Peterongan, kamu ikut tidak?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Males bah," jawab Gusmik sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan, kecuali Gusmik yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, mereka disambut oleh Nyai Romli. "Alhamdulillah Kiai bisa datang," kata Nyai Romli. "Nyun sewu, Amik tidak ikut, tadi dia diajak tidak mau," kata Kiai Jazuli. "Gusmik sudah seminggu di sini, dia menunggu Kiai Haji Romli sampai meninggal," jawab Nyai Romli. "Itu sedang bermain di halaman," tambah Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di Peloso, Kiai Haji Jazuli memanggil Juirin, seorang santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmik. "Selama aku pergi ke Peterongan, Amik pergi kemana saja?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Gusmik tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang, Gusmik masih tidur di kamar," jawab Juirin. "Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Amik," kata Kiai Haji Jazuli yang belum percaya. "Benar Kiai, saya tidak bohong," jawab Juirin. Gusmik pernah selama 3 bulan tidak pernah keluar kamar dari rumah salah seorang santrinya. Santri tersebut lalu ditemui beberapa orang dari Madura, dan mereka ingin bertemu dengan Gusmik, tetapi santri Gusmik tersebut melarangnya, karena sudah 3 bulan ini Gusmik tidak mau keluar kamar. Namun mereka marah, karena merasa dibohongi oleh santri Gusmik. Mereka menyatakan bahwa beberapa hari ini Gusmik bersama mereka di Madura. Seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak, Jombang pernah bercerita, bahwa suatu ketika pernah Gusmik menantang beberapa para peminum minuman keras kelas berat ke warungnya, untuk berlomba meminum alkohol. Gusmik lalu minta disediakan beberapa kerat minuman alkohol. Mereka kemudian minum termasuk Gusmik, dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol, sampai para peminum kelas berat telah mabuk dan menyerah. Saat itu Gusmik masih dengan santainya menikmati botol minumannya. Setelah Gusmik dan para peminum pergi, pemilik warung itu memberisi botol-botol yang berserakan di meja para peminum. Kebetulan pemilik warung itu menemukan botol minuman Gusmik yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata, minuman itu telah berubah rasa menjadi seperti air putih. Pernah suatu kali ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai, untuk mencarikan obat istrinya yang sedang mengalami sakit perut. Gusmik yang kala itu berada di perahu, mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Lantas Gusmik kemudian mengambil lumpur sungai, dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gusmik berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gusmik berpesan, "Bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya, dan marahilah saya. Saya akan tetap di sini." Maklum orang bingung, dalam keadaan terdesak karena istrinya sakit, lantas orang tersebut pulang, dan ia pun tak kembali lagi. Gusmik juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar, yang pasti dengan izin Allah. Pernah suatu ketika Gusmik yang baru bisa merangkak, ia dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga, muncullah seekor harimau dari semak-semak. Ibu Gusmik yang mengetahui hal itu langsung lari, hingga lupa untuk membawa Gusmik bersamanya. Begitu sadar, betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Gusmik. Ibu Gusmik lalu kembali, dengan harapan harimau tadi tidak menemukan Gusmik. Sang ibu akhirnya menemukan Gusmik, yang di depannya sudah berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya seolah menjaga Gusmik. Berbicara soal karomah dari seorang Gusmik memang tak ada habisnya. Mungkin masih banyak cerita karomah yang pernah Gusmik lakukan. Membaca cerita dari ulama, tanpa disadari akan membuat kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya berasal dari Allah. Bahkan seorang Imam Abu Hanifah pernah berkata kalau beliau lebih senang membaca sejarah ulama daripada mempelajari fikih. Kiai Maruf Kedunglo. Kiai Haji Muhammad Maruf atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Maruf, beliau lahir pada tahun 1852,
di Dusun Kelampok Arum Desa Badal Ngadiluih Kabupaten Kediri. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Majid, atau Mbah Yai Majid, seorang pendiri Pondok Kelampok Arum, Selatan Masjid Badal. Berdasarkan cerita Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, sosok Kiai Maruf Kedunglo Kediri adalah sosok yang meskipun sudah sepuh, tetapi beliau sangat galak dan tegas. Menurut Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Maruf adalah kiai yang sangat ampuh. Sebagaimana diketahui, waktu itu di Kediri ada seorang Pak Haji yang paling kaya, namanya Haji Syakur, dan tanahnya ratusan hektar. Suatu hari, Haji Syakur diajak berjalan melewati hutan. Keadaannya seperti di daerah Ngawi yang penuh dengan daerah perhutanan. Saat berada di pertengahan hutan, Kiai Maruf bertanya kepada Haji Syakur, "Syakur, uang dengan ilmu menurut kamu lebih bermanfaat yang mana? Kamu suka yang mana?" Haji Syakur tanpa berpikir panjang langsung menjawab, "Ya saya lebih suka uang Nyai. Sekarang begini, saya sekarang sangat lapar, terus terang saya sudah tidak kuat nahan. Sekarang di sini, yang tempatnya hutan, apa bisa kita beli makanan? Coba kamu carikan makanan di sekitar sini," pinta Kiai Maruf. Di hutan yang tidak ada apa-apa, jelas tidak ada orang yang jual makanan, bahkan untuk melihat rumah saja sangat sulit, ucap Haji Syakur. "Lah begini ini, kamu nanti kalah sama saya di sini," ujar Kiai Maruf. "Tidaklah Yai, di sini cari makan di mana?" "Ya tidak ada," ucap Haji Syakur. "Ah, kata kamu manfaat uang," ucap Kiai Maruf. Kemudian, Mbah Yai Maruf Kedunglo itu berdoa, dan setelah Mbah Yai berdoa, tidak tahu dari mana ada orang membawa makanan. "Ji, sekarang manfaat mana uang sama ilmu?" tanya Kiai Maruf. "Ya kalau begini manfaat ilmu Yai," jawab Haji Syakur. Subhanallah, itulah keampuhan Kiai Maruf Kedunglo. Ketika Mbah Yai Maruf berdoa, kemudian langsung datanglah orang yang membawa makanan banyak. Suatu hari, Kiai Ridwan menemani Mbah Maruf dalam perjalanan menuju Doho. Saat itu, Sungai Berantas sedang banjir besar, dan tidak ada rakit yang bisa digunakan untuk menyeberang. Pilihan untuk berjalan memutar melalui jalur utara pun terlalu jauh, sehingga mereka harus mencari cara lain. Mbah Maruf kemudian berkata, "Terpaksa kita menyeberangi sungai. Ridwan, berdirilah di belakangku dan pegangi jubahku." Dengan keyakinan penuh, Mbah Maruf mulai melangkahkan kaki ke permukaan sungai yang deras. Ajaibnya, keduanya berjalan di atas permukaan air sungai, hingga tiba di tepi sebelah timur. Meski kaki Mbah Maruf menyentuh air, pakaian yang dikenakan tetap kering. Sementara itu, Kiai Ridwan yang berada di belakangnya hanya basah hingga mata kaki. Kejadian ini tidak hanya membuat Kiai Ridwan terkagum-kagum, tetapi juga menjadi bukti nyata tentang karomah yang dimiliki oleh Mbah Maruf. Kemampuan untuk berjalan di atas air adalah hal yang mustahil secara logika, namun nyata terjadi pada sosok Mbah Maruf. Selain kisah tersebut, ada pula cerita lain yang tak kalah mengagumkan. Pada suatu hari, seorang tamu datang ke pesantren membawa surat untuk Mbah Maruf. Setelah tamu itu pergi, Mbah Maruf menulis balasan surat tersebut, dan memberikan instruksi yang tidak biasa kepada seorang santri. Mbah Maruf berkata kepada santri itu, "Hanyutkan surat ini ke sungai." Meski tidak memahami maksudnya, sang santri tetap melaksanakan perintah tersebut dengan penuh kepercayaan. Anehnya, surat yang dihanyutkan ke sungai tidak tenggelam, dan surat itu justru berjalan di atas permukaan air, bahkan melawan arus. Peristiwa ini semakin mengejutkan ketika surat tersebut tiba di alamat yang dituju dalam keadaan utuh, bahkan tanpa basah sedikit pun. Kiai Romli Tamim. Santri yang sempat ketemu aku, dan santri yang tidak sempat ketemu aku, besok di akhirat saya cari, saya panggil semua. Asalkan mengamalkan istighosah ini, tidak bakal rugi kalau mengamalkan istighosah ini, ucap Kiai Haji Romli Tamim. Muhammad Romli Tamim bin Irsyad, beliau adalah penyusun wirid istighosah, yang mana wirid ini banyak diamalkan oleh kaum Nahdiyin. Ulama sekaligus mursid Qadariyah wa Naksabandiyah dari Rejoso Peterongan Jombang ini, beliau juga akrab dipanggil dengan panggilan Kiai Romli. Kiai Romli lahir di Bangkalan tahun 1888 Masehi,
dan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Semenjak kecil beliau diboyong oleh orang tuanya, Kiai Tamim Irsyad, untuk pindah ke Jombang. Di masa kecilnya, beliau belajar ilmu agama dan Al-Quran kepada ayahnya sendiri, dan kakak iparnya, yakni Kiai Haji Holil, yang juga merupakan mursyid tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah. Saat dewasa, Kiai Romli muda dikirim orang tuanya belajar ke Kiai Haji Muhammad Holil Bangkalan. Suatu ketika beliau pernah mendapat tugas untuk membantu Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajar di pesantren Tebu Ireng. Namun karena permintaan orang tuanya untuk pulang, beliau akhirnya pulang ke tempat orang tuanya di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Kiai Romli dikenal banyak orang sebagai pencetus jemaah istighosah yang banyak pengikutnya, yakni melalui Thariqat Qadariyah wa Naksabandiyah. Ternyata bukan hanya itu saja, Kiai Romli ini juga dikenal mempunyai banyak karomah. Diceritakan, sebelum membuat wirid istighosah ini, Kiai Romli melaksanakan riyadoh atau tirakat puasa selama 3 tahun. Selama masa tirakat itulah beliau memperoleh ijazah wirid-wirid istighosah dari para waliullah. Wirid pertama yang beliau terima adalah wirid berupa istighfar, dan karena itulah istighfar beliau letakkan di urutan pertama dalam istighosah. Demikian juga urutan berikutnya, adalah sesuai dengan urutan beliau menerima ijazah dari para waliullah lainnya. Konon, semasa beliau hidup ada bioskop di sekitar Pasar Peterongan. Keberadaan bioskop itu menjadi ajang maksiat, hingga banyak orang yang mengadukan hal itu kepada Kiai Romli. Lalu, beliau pun menyuruh mereka yang mengadu dengan mengatakan, lemparlah batu ke halaman bioskop itu. Dan beberapa hari setelah Kiai Romli bilang seperti itu, bioskop itu bangkrut dan tutup dengan sendirinya. Selain itu, ada karomah lainnya yang disaksikan oleh santri beliau. Alkisah, ada seorang santri perempuan yang nyantri dan mengabdi ke Kiai Romli, tetapi merasa belum yakin kepada Kiai Romli. Sebab, dia mengabdi kepada beliau dengan tujuan agar rumah tangganya bisa berkecukupan, karena memang selama ini rumah tangganya serba kekurangan. Namun, setelah kurang lebih setahun dia berkhidmah, ternyata keluarganya tetap begitu-begitu saja, dan tidak ada perubahan. Kiai Romli pun tahu perihal tujuan santri ini. Lalu dipanggillah santri tersebut, dan beliau mengatakan, rupanya kamu masih belum yakin kepada saya. Sekarang pergilah kamu dengan jalan kaki kemana saja yang kau mau, dan jangan kembali jika kamu belum benar-benar yakin kepada saya. Maka pergilah perempuan itu ke arah timur dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, setiap ia merasa lapar dan haus, ada saja orang yang menyapanya sembari berkata, kamu santrinya Kiai Romli ya? Mari singgah di rumahku walau sebentar. Kemudian orang tersebut memberinya makanan dan minuman. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang sampai seminggu kemudian. Setelah genap seminggu ia berjalan, ia merasa lelah dan akhirnya dia tidur di bawah pohon. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan orang berpakaian putih seraya berkata, wahai santrinya Kiai Romli, jika kamu hanya menginginkan harta dunia maka terimalah ini. Tetapi jika kamu menginginkan keberkahan dalam hidupmu, maka segeralah kamu kembali kepada gurumu. Saat terbangun, tiba-tiba ia mendapati bongkahan emas di pangkuannya. Ia terkejut bukan main melihat bongkahan besar emas, yang andaikan dijual maka rumah tangganya akan terpenuhi, dan tidak akan kekurangan sama sekali. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali menemui Kiai Romli, sambil membawa bongkahan emas yang didapatnya melalui mimpi. Saat dia telah sampai, Kiai Romli pun berkata, loh, kok kamu sudah kembali? Santri itu lalu menjawab, iya Kiai, saya sudah yakin, dan insya Allah saya ikhlas berkhidmah pada Kiai. Ini batu emas yang semalam saya terima, ucapnya sembari menunjukkan sesuatu yang ada di tangannya. Kiai Romli pun berkata, ambil saja batu itu, sebab itu milikmu. Tidak Kiai, saya hanya ingin hidupku dan keluargaku penuh berkah, jawab si santri. Kalau begitu, taruh batu itu di atas meja sana, jawab Kiai Romli. Maka segera ditaruhlah batu itu di atas meja, dan si santri kembali melaksanakan tugasnya sebagai hodam, seorang santri yang ikut dan mengabdi ke Kiai. Kemudian, setelah genap 2 tahun ia berkhidmah, ia pun disuruh pulang oleh Kiai Romli. Setelah ia pulang dan kembali bersama keluarganya, ia benar-benar merasakan keberkahan dalam hidupnya. Ilmunya yang walau sedikit ternyata mendatangkan berkah dan manfaat, baik untuk diri, keluarganya, maupun masyarakat luas.
Hampir setiap hari, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu dari berbagai daerah. Itulah beberapa karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Muhammad Romli Tamim, yang dikisahkan oleh orang terdekat beliau. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim wafat di Rejoso Peterongan Jombang pada 16 Ramadan 1377 Hijriah, atau bertepatan pada 6 April 1958 Masehi. Kiai Ali Masud Pagerwojo. Kiai Haji Ali Masud atau yang akrab dipanggil Gus Ud atau Mbah Ud, beliau lahir di Sidoarjo pada tahun 1908, dan meninggal pada tahun 1979. Gus Ud merupakan putra kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya berasal dari Desa Sono, Kecamatan Buduran Sidoarjo. Ayahnya merupakan pengasuh pondok pesantren Sono, Buduran, Sidoarjo. Jika dilihat dari garis keturunan, nasab beliau bersambung hingga Sunan Syarif Hidayatullah. Gus Ud juga dikenal sebagai Waliullah Jaddab. Artinya, beliau kerap berperilaku berbeda dengan lazimnya orang lain. Kehidupan Gus Ud memang dipenuhi dengan keanehan. Gus Ud lahir pada tahun 1908 di Sidoarjo. Ali Masud kecil yang masih berusia 5 tahun sudah menunjukkan kelebihannya. Dia juga tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca, dan tidak bisa menulis. Namun anehnya, beliau bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Wajar, bila beliau menjadi rujukan kiai di Jawa Timur, untuk memecahkan masalah keislaman. Gus Ud dikenal mempunyai ilmu laduni. Sehingga, secara keilmuan, beliau mempunyai kelebihan dibanding orang lain kebanyakan. Bila dilihat dari garis nasabnya, Gus Ud masih ada hubungan dengan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar, bin Sayyid Sulaiman. Menurut Kiai Haji Jamaluddin dari Jombang, Gus Ud sering singgah di Masjid Mojo Agung Jombang. Menurut MH Ainun Najib, Gus Ud pernah ditugasi menjaga Bani Basyaiban di sana. Sewaktu di masjid tersebut, Gus Ud kerap mengambil uang di saku jamaah. Tetapi yang terjadi sungguh ajaib. Setelah uangnya diambil, rezeki orang itu malah menjadi berlimpah. Karenanya, kalau orang-orang melihat Gus Ud berseliweran di Masjid Mojo Agung, maka orang-orang bersiap-siap menaruh uang di sakunya. Perilaku Gus Ud benar-benar tak terpahami. Gus Ud kadang pipis di masjid, kadang setelah berwudu baru ia pipis, dan keanehan-keanehan lainnya. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Gus Ud sebenarnya seorang ilmuwan. Beliau ternyata memiliki 200 karya. Tapi tidak ada yang tahu karyanya itu, kecuali cucunya. Sang cucu diajari sebuah ilmu ketika di dalam kapal, selama perjalanan naik haji. Dan kelak, sang cucu mewarisi spirit keilmuan yang tinggi. Orang-orang yang tak menjangkau ilmunya, hanya memandang keanehan-keanehannya saja. Apalagi ketika ia berbicara tentang biologi molekuler. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Masud sangat ringan tangan. Gus Ud sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur, untuk memecahkan problematika umat Islam. Gus UTD ikut berkiprah menyebarkan Islam, dengan cara berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dia memang tak membangun pesantren, tapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Gus Hidayatullah, salah seorang cucu keponakan Gus Ud menuturkan, kakeknya itu memang tidak mau langsung membuka pesantren. Gus Ud pernah menulis surat ke Kiai Haji Rodi Krian, terkait permasalahan yang ditanyakan. Karena dia tidak bisa menulis, di atas kertas putih dia torehkan pensil membentuk garis bergelombang. Anehnya, Kiai Haji Rodi bisa mengerti guratan pensil yang dibubuhkan oleh Gus Ud. Perlu diketahui, Gus Ud memang tidak mempunyai keturunan. Dan saat ini yang merawat makam dan musola peninggalannya adalah cucu dari adik dan kakak Gus Ud. Gus Ud adalah seorang wali Allah yang luar biasa sekali. Sehingga, tak ada satupun ulama atau para wali yang ada di tanah Jawa ini, yang tak mengenal sosoknya. Menurut kisahnya, Mbah UTD mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Sangat nakal memang dan banyak tingkah, hingga membuat ayahnya sering memarahinya. Sang ayah adalah orang yang alim, dan mempunyai kesibukan mengajar ngaji banyak santri di rumahnya. Seringkali saat sang ayah mengajar ngaji, selalu terganggu oleh suara-suara teriakan Gus Ud kecil. Sang ayah pun sering memarahinya,
bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Dan dari situlah, sang ayah kemudian melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Suatu saat, sang ayah berkata, "Kamu ini banyak tingkahnya, makanya tidak bisa ngaji." Karena mendapat olok-olokan ayahnya seperti itu, maka Gus Ud langsung menawarkan diri untuk mengganti ayahnya mengajar. Maka, sang ayah pun heran dengan ucapan anaknya, yang baru berusia 8 tahunan itu. Dan Gus Ud langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut, dan langsung membacanya. Meski kitab itu gundul, tidak ada harokatnya, ternyata Gus Ud kecil itu lancar membacanya. Berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Padahal, kemampuan demikian itu tidak dimiliki oleh kiai sembarangan. Hanya kiai yang sudah hebatlah yang mampu membacanya, sekaligus menerangkan penjelasannya. Subhanallah. Ayahnya pun terbengong keheranan. Sejak itulah, sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Kiai Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Al-Arif Billah, Al-Makfurlah Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Beliau dilahirkan di Surabaya pada bulan Jumadil akhir 1334 Hijriah, setelah 16 bulan berada dalam rahim ibundanya. Dikisahkan sejak kecil Kiai Utsman sudah memiliki banyak keistimewaan, diantaranya beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib, dan baru pulang setelah jam 11 malam dengan badan yang penuh lumpur. Ternyata setelah diselidiki, beliau berada di sungai didekap oleh seekor buaya putih. Bersama kakek beliau, yakni Kiai Abdullah, selain kakek beliau tidak ada yang berani mendampingi beliau tidur, karena dari mata Kiai Utsman memancarkan sinar terang, seakan-akan mau menembus langit. Ketika berumur 6-7 tahun, pada suatu malam nampak banyak bintang-bintang turun dari langit, seraya memancarkan sinarnya ke dekapan beliau. Sejak Kiai Utsman berumur 4 tahun, setiap jam 3 malam beliau keluar rumah menuju Masjid Jami Sunan Ampel Surabaya, diantar kakak beliau Nyai Khadijah untuk membaca tarhim. Setiap beliau sampai di pintu gerbang masjid, beliau selalu disambut oleh banyak anak-anak kecil memakai kopiah putih, dan setelah beliau sampai di masjid anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana, dan baru muncul kembali sewaktu beliau pulang dari masjid sekitar jam 7 pagi untuk mengantarkan beliau ke pintu gerbang, dan setelah itu kembali menghilang. Ketika berumur 13 tahun, Kiai Utsman mulai mengalami kasyaf dengan mampu melihat Ka'bah di Makkah secara jelas dari tempatnya berdiri. Bahkan kemudian Kiai Utsman mampu melihat perwujudan manusia menurut amalannya. Ada yang berwujud anjing, babi, kera, dan sebagainya. Kiai Utsman menghabiskan masa kecilnya untuk mengaji kepada banyak ulama di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pesantren pertama yang disinggahinya adalah pesantren yang diasuh oleh Kiai Hozin Siwalan Panji. Tidak lama kemudian, Kiai Utsman pindah ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Munir Jambu Madura. Selanjutnya beliau mondok di pesantren Tebu Ireng asuhan Hadra Rusyah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan akhirnya Kiai Utsman memantapkan hatinya untuk memperdalam ilmunya kepada Kiai Haji Romli Tamim di Rejoso Peterongan. Ketika Kiai Utsman menjadi santri di pesantren Rejoso, beliau sering dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihi salam, sehingga beliau melaporkan hal ini kepada Kiai Romli dan dijawab oleh Kiai Romli, "Mengapa tidak kau minta datang kemari Utsman?" Kiai Utsman pernah bermimpi berjumpa Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Hashim berpamitan kepada beliau dengan mengatakan, "Saya duluan ya Utsman." Dan keesokan harinya Kiai Utsman mendapat kabar kalau Kiai Hashim meninggal dunia. Pada suatu hari, Kiai Utsman dipanggil menghadap Kiai Romli pada jam 2 malam untuk dibayat menjadi mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Pada saat itu Kiai Utsman berkata, "Saya tidak kuat Kiai." Tetapi Kiai Romli tetap melaksanakan niatnya itu atas perintah Allah, kemudian beliau mengusapkan tangannya di atas kepala Kiai Utsman. Seketika itu pula Kiai Utsman jatuh pingsan dan langsung jadab. Selama 1 minggu Kiai Utsman mengalami jadab, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar dan air kecil serta tidak sholat. Wajah Kiai Utsman menjadi indah sekali bagaikan bulan purnama, tidak seorang pun berani menatap wajah indah Kiai Utsman yang penuh harisma itu. Setelah 1 minggu mengalami jadab, Kiai Utsman berkata kepada Kiai Hashim Bawean, "Nanti malam akan banyak sekali tamu-tamu yang datang, tidak perlu suguhan makanan atau minuman." Maka pada jam 8 malam, Kiai Utsman sudah siap menerima tamu di kamarnya, tidak lama kemudian sambil menghadap pintu beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam,
"Waalaikumsalam" selama kurang lebih 5 menit, dan nampak Kiai Usman seperti menjabat tangan banyak orang sambil tertunduk takzim. Mulai hari ini, saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Nabiullah Khidir, serta oleh para masyaikh Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Dan sejak sekarang saya diizinkan untuk membayat, kata Kiai Usman sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kiai Hashim Bawean. Dan ketika itulah Kiai Hashim Bawean bergegas ke dalam Kiai Romli untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi. Dan Kiai Romli menemuinya di luar rumah seraya berkata, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Ketika Kiai Romli membaca sepucuk kertas itu, spontan beliau berkata, "Alhamdulillah, sekarang saya punya murid yang bisa menggantikan saya." Kiai Usman sangat dicintai oleh para habaib dan ulama besar di zamannya. Di antaranya adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali bin Husain Alatas, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Pada suatu hari Kiai Usman bersilaturahmi kepada Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Dengan berjalan kaki beliau berangkat dari Surabaya ke Gresik, di tengah-tengah hujan lebat, ditambah petir dan angin yang berhembus kencang. Ketika itu Kiai Usman sampai sudah larut malam, dan dalam keadaan basah kuyup, sementara penjaga pintu mengatakan kalau Habib Abu Bakar Assegaf sudah menunggu kedatangan beliau dengan penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Sebelumnya, Kiai Usman sudah mempunyai hubungan khusus dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dikisahkan, Kiai Usman mendapatkan futuh melalui Habib Ali Al-Habsyi. Pada suatu ketika menjelang wafatnya Habib Ali Al-Habsyi berkata kepada Kiai Usman, "Kunci kutub saya serahkan kepadamu wahai Syekh Usman." Kiai Usman juga dekat dengan Habib Ali bin Husain Alatas Bungur, dan Habib Ali Alatas pernah berkata, "Wahai Syekh Usman, engkau dari keluarga Nabi, dan kekhalifahan Syekh Abdul Qadir Jailani ada di tanganmu." Dan pada kesempatan lain Habib Ali Alatas juga mengatakan, "Sungguh, Syekh Usman di mahsyar nanti sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah ditanya Habib Ahmad bin Hamid Al-Habsyi, apa YG menyebabkan para habaib begitu mencintai Kiai Usman? Habib Salim pun menjawab, bahwa Kiai Usman termasuk keluarga Rasulullah SAW. Darahnya adalah darah saya ini dan darah habaib lainnya, maka ciumlah tangannya apabila engkau bertemu dengannya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang mana, di dalam mimpi beliau sang Nabi sedang menemui 2 orang lelaki, dan Rasulullah SAW bersabda kepada Habib Abdul Qadir bil Faqih, "Keluargaku banyak tersebar di tanah Jawa, dan diantaranya adalah 2 orang ini, yaitu Romli dan Usman." Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi wafat pada hari Ahad pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1404 Hijriah, atau bertepatan pada 8 Januari 1984 Masehi, di Rumah Sakit Islam Surabaya, dan dimakamkan di Pondok Sepuh Jatipurwo Surabaya. Sementara estafet kemursyidaan dilanjutkan oleh putranya Al-Arif Billah, Al-Makfurlah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi lahir pada 17 Agustus 1951 di Surabaya. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi, seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Kiai Asrosi juga merupakan seorang pengasuh pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Sebagaimana di dalam peta, letak Kelurahan Kedinding Lor terdapat di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Diketahui, Kiai Asrori adalah seorang ulama besar sekaligus waliullah agung pada zamannya. Tak hanya itu, beliau juga dikenal memiliki karomah, yang pernah disaksikan oleh beberapa santri beliau, maupun orang lain. Seperti halnya salah satu kisah karomah beliau yang satu ini. Kisah ini merupakan kesaksian langsung dari salah seseorang santri beliau yang bernama Muhammad Musyafa. Dan kisah ini diceritakan dalam salah satu karya tulisnya. Dalam disertasinya, ia membeberkan bahwa Kiai Asrori sejak kecil memang sudah memiliki berbagai keistimewaan. Salah satunya keistimewaan tersebut adalah bisa melihat sang penghuni makom. Selaku murid Kiai Asrori Al-Ishaqi, Muhammad Musyafa juga merupakan pengasuh Ponpes Darul Ubudiyah, Ihya Ulumuddin. Sejarah telah mencatat,
bahwa Kiai Asrori merupakan sosok ulama karismatik yang memiliki banyak keistimewaan dan karomah. Keistimewaan ini tidak hanya diakui oleh ulama-ulama Nusantara saja, melainkan para tokoh dari mancanegara. Mereka juga mengakui kalau Kiai Asrori Al-Ishaqi adalah hamba pilihan yang memiliki makom kewalian mulia. Di antara tokoh ulama besar dari mancanegara yang dekat dengan beliau adalah Habib Umar bin Hafid Yaman dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan masih banyak ulama besar yang lain lagi. Bahkan di satu waktu, Habib Jindan selaku salah satu murid Habib Umar bin Hafid pernah didhawuhi gurunya, "Wahai Jindan, ketahuilah bahwa ulama di Indonesia yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi." Pada saat Kiai Asrori masih berumur 4 tahun, beliau pernah mengajak seorang santri dari Pulau Bawean yang bernama Mawahib. Diketahui, sang santri tersebut diajak beliau untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Ziarah atau berkunjung kepada orang-orang soleh yang masih hidup atau sudah wafat, hal tersebut merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para salafun solihin. Singkat cerita, Kiai Asrori dan Mawahib sampai di pesarian Sunan Ampel. Akan tetapi, tiba-tiba Kiai Asrori langsung mengajak pulang Mawahib. Mawahib pun akhirnya mengerutu, sambil berkata, "Gus, sampean ini panas-panas ngajak ziarah. Begitu sudah sampai di sini, malah sampean ngajak pulang." Ketika Kiai Asrori mendengar perkataan tersebut, beliau pun menjawab, "Tahukah kamu, saya mengajak pulang, karena baru saja Sunan Ampel pergi," ucap Kiai Asrori ketika menjelaskan. Kiai Dimyati Blitar. Mbah Dimyati adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1921 Masehi, di Dusun Baran, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Mbah Dim adalah anak dari Kiai Haji Hasbullah, yang konon Kiai Haji Hasbullah adalah keturunan Sunan Geseng, murid dari Sunan Kalijaga. Ayah Kiai Haji Dimyati dikenal sebagai Kiai Nalindra, yakni seorang satria yang merangkap sebagai kiai dan pejabat. Ayah dari Mbah Dim yakni Kiai Haji Hasbullah, beliau pernah menjadi legislatif dan kepala desa Ploso. Mbah Dim kecil dikenal sebagai anak yang berbeda dari teman sejawatnya, beliau dikenal sangat pendiam, dan gemar menyendiri. Mbah Dim ketika kecil juga dikenal sebagai anak yang tidak pernah melepaskan kopiah, serta rajin mengaji kepada ayahnya sendiri, yakni Kiai Haji Hasbullah. Menurut cerita dari masyarakat, Kiai Hasbullah pernah membelah sebuah semangka dan berkata, "Di antara anak-anakku ada salah satu yang kelak dapat membelah pintu langit," dan yang dimaksud Kiai Haji Hasbullah adalah Mbah Dimyati. Setelah menamatkan sekolah rakyat, Mbah Dimyati melanjutkan belajarnya di Pondok Pesantren Lirboyo, di bawah asuhan Romo Kiai Haji Abdul Karim. Mbah Dimyati adalah santri kesayangan Romo Kiai Abdul Karim. Kedatangan Mbah Dimyati kecil seakan menjadi pelipur lara, karena putra beliau Gus Nawawi meninggal dunia di Tanah Suci Makkah. Mbah Dimyati nyantri di Lirboyo selama 11 tahun. Sebagai seorang santri, Mbah Dimyati dikenal sebagai sosok yang rajin dan istiqomah, baik itu mengaji, menjalankan setiap amaliyah dan perintah sang guru, yakni Romo Kiai Abdul Karim. Mbah Dimyati juga dikenal sebagai santri yang sangat betah membaca wirid di belakang Romo Kiai Abdul Karim, hingga sang guru menyelesaikan wiridnya. Di pagi buta Mbah Dimyati selalu melayani sang guru menatakan gamparan, menyalakan lampu, sambil menunggu sang guru balik ke dalam lagi. Ada beberapa cerita dari Kiai Haji Mahurin dari Nganjuk, bahwa Mbah Dimyati seringkali tiba-tiba datang memberi makanan dengan lauk pauk lengkap, yang lauk itu tidak mungkin ada di waktu malam. Cerita unik juga disampaikan oleh Kiai Haji Imam Hanafi Kaniten Mojo, bahwa Mbah Dimyati ketika menerima kiriman dari ayahnya, maka kiriman itu langsung digunakan untuk memasak semua, dan temannya diajak untuk makan bersama. Namun setelah itu Mbah Dimyati tidak makan setelah beberapa hari, dan bertahan dengan hanya minum air. Konon ketika masih mondok di pesantren Lirboyo, Mbah Dimyati pernah menemukan granat sisa-sisa peperangan zaman penjajahan Belanda di sekitar pondok. Mbah Dimyati yang penasaran akhirnya membawa granat tersebut pulang ke pondok, untuk diotak-atik di dalam kamar. Tidak disangka, tiba-tiba granat tersebut meledak hebat, hingga kamar hunian Mbah Dim hancur berkeping-keping. Namun anehnya, Mbah Dimyati tidak mengalami luka sedikit pun,
Dan inilah karomah Mbah Dimyati yang tampak semenjak beliau masih menjadi santri. Setelah dewasa Mbah Dimyati menikah dengan Bu Nyai Rufiah dari desa Batokan. Bersama Nyai Rufiah beliau dikarunia putra bernama Mahfud. Kemudian Mbah Dimyati menikah dengan Nyai Munawaroh, dan dikaruniai 4 putri, yakni Lailatul Badriyah, Ngatikuloh, Umi Mukaromah, dan Barroh. Mbah Dimyati mengawali pengabdiannya di kampung halamannya, dengan mengajar sekolah diniyah, dan mengajar mengaji Al-Quran, serta mengajar beberapa kitab. Mbah Dimyati dikenal sebagai pengajar yang unik. Beliau mengajar tidak dengan metode memaknai kitab kemudian diterangkan, melainkan dengan menggunakan metode ruhaniyah atau metafisik, yaitu dengan isyarat-isyarat. Diceritakan oleh santri bernama Nafisah, setiap akan ganti bab dalam pelajaran, maka berbeda ujiannya. Nafisah saat itu disuruh pergi sendiri di sebuah kolam yang sepi dan sunyi. Di sana Nafisah diminta untuk merenungkan akan hidupnya selama ini. Apabila sudah dinyatakan lulus dari ujian tersebut, maka yang bersangkutan dianggap memahami bab yang diajarkan, kemudian dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Walaupun Mbah Dim telah wafat, banyak santri-santri Mbah Dimyati tetap menjalankan amaliyah yang diajarkan oleh beliau. Bahkan para santri merasa tetap disowani ke rumahnya masing-masing, seakan-akan beliau masih hidup. Suatu ketika saat keponakan Mbah Dimyati yang bernama Kiai Ayub Ismail akan meninggal, Mbah Dimyati meminta Ibu Nafisah untuk memasakkan ingkung, kemudian memintanya memberikan ke dalamnya Kiai Ayub. Ternyata makna dari perintah ayam ingkung adalah Kiai Ayub meninggal dunia. Mbah Dimyati dikenal sebagai tokoh yang melayani masyarakat, tanpa memandang bulu. Setiap harinya kurang lebih 100 orang datang dan sowan untuk meminta barokah dan ijazah kepada Mbah Dimyati. Mbah Dimyati adalah ulama zuhud yang meninggalkan kemewahan dunia. Kesehariannya hanya digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Dimyati juga sosok yang sangat ikhlas, sabar, tawadu, serta santun. Setiap beliau sowan ke Lirboyo, ketika diberi jamuan makan, maka beliau sendiri yang akan membersihkan meja dan mencuri piringnya sendiri. Mbah Dimyati juga senang menziarahi makam aulia serta guru-guru beliau, dan yang paling penting bagi Mbah Dimyati adalah menziarahi makam kedua orang tuanya dan gurunya. Mbah Dimyati dikenal memiliki sifat basiroh dan ilmu laduni. Beliau sering mengetahui suatu hal sebelum dijelaskan, dan menjawabnya dengan menggunakan isyarat-isyarat sebelum kejadian. Hal itu bisa dilihat saat wafatnya Gus Ngatik, yang pada saat itu Mbah Dimyati membuat kuburan kecil. Bahkan ketika ibunya Nyai Hajah Maryam ketika tawaf dan terjatuh, tiba-tiba Mbah Dimyati membantu ibunya. Sontak ibunya kaget dan berkata, "Loh nak, kok kamu ada di sini?" Padahal saat itu Mbah Dim tidak ikut melaksanakan ibadah haji bersama ibunya. Mbah Dimyati wafat pada tahun 1989 dalam usia 68 tahun. Keharuman namanya dikenal dan abadi hingga kini. Banyak peziarah yang berdatangan untuk mengambil barokah, karena Mbah Dimyati adalah sosok wali kekasih Allah. Kiai Syafaat Blok Agung. Kiai Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghofur, beliau lahir di Dusun Sumontoro Plosolor, Plosowetan, Kediri, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1919 Masehi. Beliau adalah putra keempat dari pasangan ayah yang bernama Kiai Haji Abdul Ghofur, dan seorang ibu yang bernama Nyai Sangkep. Sejak usia kanak-kanak, yakni 4 tahun, Kiai Haji Muhtar Syafaat telah menunjukkan sikap dan perilaku cinta terhadap ilmu pengetahuan, dan berkemauan keras mendalami agama Islam. Saban sore hari, ia tekun mengaji ke musola terdekat, yang saat itu diasuh oleh Ustadz Haji Ghofur, dan dari sinilah ia mulai belajar membaca Al-Quran. Pada tahun 1925, di usianya yang ke-6 tahun, beliau kemudian mengaji ke Kiai Hasan Abdi selama 3 tahun di Blok Agung Tegal Sari Banyuwangi. Sosok Kiai Muhtar Syafaat dikenal masyarakat sebagai seorang waliullah yang berbudi luhur. Kiai karismatik yang juga pendiri Ponpes Darussalam Blok Agung Banyuwangi ini, beliau juga dikenal dengan kesederhanaan dan kedermawanannya. Mbah Wan, salah seorang santri yang mengabdi di dalam menceritakan, bahwa seringkali sepulang acara dari warga beliau tidak membawa apa-apa, karena semua telah disedekahkan kepada orang-orang yang ditemui di jalan. Bahkan pernah sepulang perjalanan dari ziarah wali,
Mbah Wan diminta untuk kembali ke makam salah satu wali yang diziarahi, disebabkan ada salah satu pengemis yang belum sempat diberi uang oleh Kiai Syafaat. Kedermawanan Kiai Syafaat ini menunjukkan solidaritas tinggi pada masyarakat, bahkan juga menunjukkan bahwa beliau sangat sederhana di tengah kesempatan untuk hidup berkecukupan, tetapi beliau memilih jalan sedekah dan sederhana. Justru hal inilah yang semakin menahbiskan bahwa beliau adalah kekasih Allah. Seperti halnya lazimnya kekasih Allah, Kiai Syafaat juga memiliki karomah yang tidak sedikit, di antaranya sebagaimana kisah saat beliau menunaikan ibadah haji di Tanah Haram bersama Haji Fauzi, santri yang membersamai beliau saat tawaf, yakni proses mengelilingi Ka'bah sambil membaca talbiyah. Haji Fauzi, yang saat itu kali pertama menunaikan ibadah haji bertanya kepada Kiai Syafaat tentang tata cara tawaf yang benar. Kiai Syafaat pun menjelaskan caranya kepada Haji Fauzi hingga bisa difahami, termasuk meminta Haji Fauzi merapatkan barisan agar tidak terpisah dengan Kiai Syafaat dan jamaahnya. Akan tetapi menariknya saat tawaf berlangsung, Haji Fauzi diminta Kiai Syafaat untuk menjaga jarak dengan memberi isyarat melonggarkan yang diperkirakan cukup untuk 2 orang. Hal ini menjadi pertanyaan Haji Fauzi yang tidak berani diungkapkan hingga tawaf selesai. Sepulang tawaf di tempat peristirahatan saat sedang bersantai, Haji Fauzi memberanikan diri mendekat dan bertanya kepada Kiai Syafaat tentang permintaan beliau berbeda pada sebelum dan saat pelaksanaan tawaf. Jika sebelum tawaf Kiai Syafaat meminta agar merapat pada beliau, sebaliknya saat tawaf diminta menjaga jarak. "Maaf Kiai, kenapa tadi saat tawaf saya diminta menjauh?" kata Kiai sebelum tawaf tadi diminta merapatkan barisan agar tidak hilang. Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Kiai Syafaat dengan nada yang tenang. "Ya karena tadi itu ada Nabi Khidir yang ikut tawaf bersamaku, jadi kamu ku minta memberi tempat yang cukup." Mendapat jawaban ini Haji Fauzi terdiam, ia tidak mengira ternyata Nabi Khidir pun ingin tawaf bersama Kiai Syafaat. Demikianlah pembahasan dari kami tentang karomah-karomah para Kiai Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.